Saudara-saudara, inilah dosa manusia. Inilah satu kefatalan, satu pengaruh daripada fall, kejatuhan Adam mempengaruhi seluruh dunia. Sehingga kita melakukan kebaikan selalu pasif. Orang baik sama kita. Iya ya, kok dia baik gitu ya. Setelah dibaiki mulai mikir, mungkin motivasinya dia jahat. Silakan, saudara-saudara. Sudah dibaiki masih dipikirkan mungkin dia mau peralat saya kali. Mungkin dia memang ada orang melakukan kebaikan dengan umpan untuk memperlakukan engkau sebagai alat di dalam tangan dia. Memang ada. Tapi ada juga orang betul-betul baik sama kita. Mengapa kita selalu mentafsirkan kebaikan orang lain dengan semacam pikiran egosentris? Saudara-saudara, di dalam peribahasa Tionghoa itu mengatakan dengan niat seorang kecil mengukur jantung dari perut daripada seorang yang agung, yang gentleman. Jadi engkau tidak bisa menilai dengan tepat. Engkau selalu diputari, selalu diikat oleh egosentris yang sangat sempit, sangat terbatas itu. Saudara-saudara, kalau orang lain sudah baik kepada saya, akhirnya saya menyadari, saya tahu dia benar-benar sungguh-sungguh baik, baru kita terharu. Kalau gini, saya juga mesti baik sedikit kepada dia. Itu menyatakan kita sangat-sangat pasif. Kita tidak memperlakukan orang lain, sangat-sangat pasif. Kita sulit belajar bagaimana dengan sungguh-sungguh, dengan inisiatif, dengan aktif mengasihi, menghormati, menjunjung tinggi, memuliakan orang sepatutnya dia dipermuliakan. Saudara-saudara, keaktifan itu menandai engkau sudah atau belum menjadi dewasa rohaninya. Anak kecil selalu tunggu dicintai, disayangi, dikasih. Papa kasih saya, ini kasih saya, AI kasih saya. Semua orang baik sama saya. Itu sewajarnya. Tapi pada waktu dia sudah menikah, anak dia minta, papa minta dong. Oh, gua yang kasih sekarang. Karena pada waktu dia mulai belajar mengasihi, belajar memberi, belajar aktif, belajar inisiatif, baru dia menandai kalau dia dewasa. Saudara-saudara, kerohanian juga demikian. Kalau orang terhadap saya tidak baik, kalau saya begitu benci kepada dia, itu keturunan Adam. Tapi orang tidak baik sama saya bisa inisiatif baik kepada dia, itu tidak gampang sekali. Itulah tandanya engkau dewasa rohaninya. Nah, saudara-saudara, di dalam mutual relationship, kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang tidak sadar. Kadang orang tidak sadar, kadang-kadang dia berencana menghina, melukai kita. Di dalam keadaan demikian, bagaimanakah menguji kerohanian kita sudah mahir atau tidak? Kerohanian kita sudah dewasa atau tidak? Apakah kita masih kanak-kanak atau kita sudah akil balik? Itu dihitung dan dinilai daripada bagaimana aktifnya engkau untuk memperlakukan orang lain segala kebaikan yang berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan itu suci, adil, kasih, baik, setiawan, dengan semua sifat ilahi yang kau terapkan di dalam kelakuanmu. Itu etika orang Kristen. Sekali lagi, etika orang Kristen berdasarkan sifat ilahi. Kalau sifat ilahi yang diwahyukan di dalam kitab suci bukan menjadi dasar dan menjadi pedoman, menjadi fondasi dan menjadi prinsip-prinsip untuk mempengaruhi kelakuan kita, tidak ada etika yang benar di dunia ini. Semua buku etika di seluruh dunia yang tidak lagi mau menerima akan sifat ilahi sebagai dasar, itu semua omong kosong. Meskipun ada buku-buku yang ditulis oleh orang ateisme yang bukan Kristen, kalau engkau menemukan semua etika yang benar di situ, secara anugerah umum sudah mereka dipengaruhi oleh Alkitab, karena sifat ilahi itu menjadi bayang-bayang yang tercantum di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, itulah sebab mari kita belajar bagaimana Tuhan mengajar kepada kita. Yesus Kristus berkata, engkau bukan hanya mencintai orang yang baik kepadamu. Jika engkau hanya mencintai orang yang baik kepadamu, apa bedanya engkau dengan orang kafir? Yesus berkata, cintailah musuhmu, karena Bapamu di surga seperti itu adanya. Engkau harus sempurna seperti Bapamu di surga, yaitu sifat ilahi diterapkan di dalam hidupmu. Inisiatif mencintai yang melukai kamu, mencintai yang membenci kamu. Itu tidak gampang, tapi itulah Kristen.
Saudara-saudara, jadi Kristen tidak gampang, jadi pendeta tidak gampang, jadi hamba Tuhan tidak gampang. Jangan kira hanya pintar khotbah itu hamba Tuhan. Belajar sifat-sifat yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita kira kita sudah tahu banyak Alkitab, kita sudah tahu bagaimana bisa berkhotbah, atau kita bagaimana bisa bersaksi. Kadang-kadang di dalam satu peristiwa yang kecil, ternyata kita sama sekali belum lulus. Karena kita tidak tahan uji, kita tidak bisa diuji. Sedikit luka yang kita terima, kita sudah teriak-teriak. Tapi waktu kita melukai orang lain, kita tidak rasa. Kita tidak rasa kita melukai. Karena engkau bilang, saya tidak ada inisiatif, saya tidak rencana, saya tidak sengaja, saya tidak motif itu. Memang. Tetapi ada orang yang dilukai yang engkau tidak sadar. Itu bagaimana hitungnya? Karena saya tidak sadar, berarti tidak apa dong? Karena saya tidak sadar, saya tidak berencana. Maka kalau dia mati itu soal dia sendiri. Karena saya tidak berencana. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang yang tidak sengaja berbuat salah, mengakibatkan kefatalan orang lain. Dia tetap harus bertanggung jawab. Di Taiwan baru terjadi dalam beberapa bulan ini. Kasih obat salah, pasiennya mati. Lalu bagaimana? Saya tidak sengaja kok. Saya hari itu kira itu obat ini saya suntik. Akhirnya dia mati, bukan urusan saya. Karena saya tidak sengaja. Tidak bisa. Tetapi tuntut